Salah satu saksi mengaku menerima undangan judi sabung ayam di Waikanan dari anggota TNI. Bahkan saksi yang menerima undangan melihat anggota TNI itu membawa senjata laras panjang di lokasi judi sabung ayam. Lalu kenapa anggota TNI itu belum ditetapkan sebagai tersangka? Kami akan berbincang dengan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Nasdem Ahmad Saroni. Bang Roni, selamat sore Bang. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Dari proses yang berlangsung saat ini kan masih berjalan proses hukumnya, kemudian di ranah TNI juga masih berjalan prosesnya. Tapi kalau dari Komisi 3 apakah menemukan fakta baru di balik insiden ini, Bang? Sambil menunggu mereka menginvestigasi ya antara Polri dan TNI sama-sama, kita menunggu informasi selanjutnya apa yang telah mereka kerjakan pada saat sekarang. Cuman situasional ini kan publik sedang menonton apa yang menjadi investigasi sama-sama di antara kedua lembaga. Nah, kita berharap ke depan tidak lagi ada kejadian hal yang sama, kejadian hal yang serupa yang menyebabkan nyawa orang lain meninggal. Dan TNI Polri bersama-sama, kalau mau berantas cuman sabung ayam, ada urusan lain yang lebih besar, yang notabene semua para pelaku yang diduga di-backingin oleh dua institusi ini, segeranya untuk semua ditarik, agar tidak terjadi hal-hal seolah-olah ini lapak saya, ini lapak situ, lapak gua dan segala macam. Nah, hindari hal-hal yang akan terjadi bentrok di antara kedua institusi tersebut. Bahaya ini kalau keseringan terjadi terulang dan berulang. Nah, maka dengan transparansi investigasi bersama secara umum harus disajikan kepada publik agar terang benderang, tidak ada yang ditutupin. Nah, kalaupun belum menjadi tersangka, saya rasa ini kan kedua belah pihak lagi menginvestigasi secara total. Langkah dari apa mereka bermula dari awal datang bagaimana. Yang pasti, kenapa polisi bertindak sedemikian berani melakukan hal ini, mungkin sudah melakukan hal-hal pesan terdahulu. Tapi mungkin juga terlalu seronoh untuk persiapan dengan 12 anggota yang pada saat bersamaan datang untuk menyergap judi sabung ayam itu, tapi kan tidak tahu kesiapan dari pelaku menembakkan senjatanya dengan laras panjang. Ini yang mesti diperiksa. Senjata laras panjang ini keluar secara ilegal atau memang ada unsur kesengajaan dari institusi TNI yang membiarkan yang bersangkutan gitu. Karena dapat banyak dari Facebook ya, dia sudah melakukan pernah nembak-nembak begitu kan. Nah, ini perlu diinvestigasi sejauh mana institusi melihat dalam kondisi ini. Dan mendorong untuk pemeriksaan ini tidak akan memakan waktu lama sesungguhnya menurut Anda? Tidak perlu waktu lama, ini jelas kok. Ini jelas pembunuhan yang dilakukan oleh oknum tentara, tapi tidak luput pemeriksaan ini harus bersama-sama disampaikan oleh tim investigasi yang kedua belah pihak lagi bekerja. Tapi untuk sosok pelakunya ini apakah dari teman-teman Komisi 3 atau Anda pribadi sudah mengetahui informasinya? Belum, secara lugas kita tahunya dari berita-berita yang beredar ya. Tapi kita lihat nanti mungkin 1-2 hari ini dua lembaga ini akan memberikan up to date-nya kepada publik nanti. Oke. Tapi kalau mencermati lagi insiden ini tadi sudah sempat Anda singgung juga begitu, bahwa masalah insiden polisi dengan anggota TNI ini acap kali terjadi. Kalau mempelajari kejadian yang sekarang, jadi harus gimana arah ke depannya begitu? Iya, ya tadi saya sampaikan bahwa kedua institusi ini dua-duanya kan tahu nih antar satu dengan yang lainnya di mana ada bukalapak, parkir lah, tempat judi lah. Udah dua-duanya mundur semua, jangan ada yang backing-backingan. Jangan kejadian nanti kayak penadah mobil curian. Begitu juga dengan kepolisian, apapun yang terjadi terkait dengan backing-membacking di wilayah manapun di Indonesia ini, udah mundur aja semua. Jangan ada yang backing-backingan udah. Karena ini yang menjadi sebab musabab masalah perut. Lapar, yang satu kekenyangan, yang satu kelaparan.
Nah, ini yang bahaya. Maka itu saya pesan kepada dua lembaga ini, Panglima TNI dan Kapolri, duduk sama-sama, sikapi ada yang di lapangan, yang merasa backing lewat daerah sini, backing ini, segera mundur semuanya untuk tidak lagi acap ulang kejadian yang sama menyebabkan nyawa orang lain meninggal. Oke, dan lokasi penembakan ini disebut juga atau dikenal juga sebagai Texasnya Indonesia karena banyak tindakan kriminal bersenjata, terutama akses senjata ilegal gampang di situ. Sejauh mana Anda mencermati fenomena ini? Nah, ini yang tadi saya sampaikan juga pertama, terkait masalah senjata yang dia pegang. Bagaimana institusi lembaga TNI-nya melihat yang bersangkutan mengeluarkan senjata laras panjangnya. Saya sih memahami bahwa namanya anggota mungkin ya, dugaan saya adalah ini pembiaran yang notabene kalau yang bersangkutan dianggap memiliki sarana judi sabung ayam tersebut ya, ini benar-benar pembiaran dari komandannya. Mungkin saja komandannya tahu. Kalau gitu komandannya juga periksa. Jadi kalau mau periksa, seluruhnya periksa dari level 1, level 2 sampai ke level atasnya. Jangan pembiaran ini seolah-olah nanti semua seolah-olah nggak tahu. Seolah-olah ini nggak tahu, ini kita nggak tahu, dan selalu nggak tahu. Saya rasa investigasi kedua belah pihak ini menselaraskan transparansi. Siapapun yang salah, siapapun yang melakukan tindakan pidana, segera dihukum seberat-beratnya. Ini melukai hati rakyat yang notabene ada lembaga, institusi yang backingin dan katanya dugaannya memiliki sarana ini. Itu kan sadis loh kalau memiliki sarana, kok membiarkan sarana perjudian secara ilegal dan akhirnya melakukan penghilangan nyawa anggota Polri yang sedang berdinas untuk melakukan penertiban ini. Maka itu semua sabung ayam di Indonesia ini tuntaskan, berantas, tidak boleh ada lagi kegiatan seperti ini. Walaupun katanya orang dulu ini adat istiadat, udahlah nggak ada itu adat istiadat udah. Ya adat istiadat kalau mau main-main cagar budaya, menari, bernyanyi itu boleh. Tapi kalau sudah menjadi perjudian itu bahaya sudah. Saya udah berantas saja, hilangin semua. Dengan polisi sudah membagi 2 klaster dalam perkara ini, klaster kasus judi sabung ayamnya, kemudian kasus penembakan anggota polisinya. Menurut Anda ini bisa seiring sejalan diproses atau harus ada yang lebih dulu diperiksa, entah kasus judinya dulu atau penembakannya dulu begitu? Iya, pertama penembakannya dulu. Tapi seiringnya para jalannya proses ini anggota dua-duanya dua lembaga kan saling tahu ini pasti di daerah pasti ada dan ada terkait masalah sabung ayam tadi. Berantas aja dulu semua, ini pasti mereka lagi pada berhenti main. Tapi kan pada saat berhenti ini, kan tempat-tempat itu tahu di semua daerah. Pasti ketahuan kok, nggak mungkin enggak. Nah, selaras paralel ini, lakukan pemberantasan ini. Jangan cuma hanya beberapa hari berhenti, tapi nanti setelah kasus ini reda, kasus ini udah tidak lagi di publik rame, mereka main-main lagi. Jangan udah, ini bahaya masalahnya. Oke, dengan terakhir disampaikan bahwa 14 saksi sudah diperiksa, 13 diantaranya adalah anggota yang ikut terlibat dalam proses penggerebekan dan 1 adalah warga. Menurut Anda itu sudah cukup atau perlu lagi harus ada pihak lain yang ikut diperiksa di sini? Nggak cukup. Masyarakat yang ada di situ yang lagi main dan biasa main periksa semua. Supaya tahu nih terang benerang yang terjadi dalam situasi wilayah sabung ayam ini. Siapa pemain judi sabung ayam, siapa orang yang backing, dan semua yang terlibat di situ periksa. Oke. Jadi jangan membiarkan, jangan cuma masyarakat cuma 1 orang atau 2 orang, enggak, ini pasti banyak orangnya, pasti banyak. Dan pasti bertalian juga dengan pidana lain menurut Anda? Pasti. Oke, karena ini sudah menjadi atensi juga, Anda mewakili dari jajaran pimpinan Komisi 3, apakah akan ada bentuk audiensi begitu atau mungkin mengecek langsung ke lokasi tempat proses hukum ini berjalan di Lampung? Mungkin dalam waktu dekat setelah kedua lembaga menyampaikan investigasinya secara lugas, baru kita akan datangin ke sana, ke lokasi, ke Lampung. Tapi karena sekarang dalam proses investigasi, kita serahkan dulu kepada mereka-mereka agar pada saat penyampaian nanti kita akan masuk ke dalam setelah mereka menginvestigasi secara total.
Oke, Bang Ahmad Sahroni, terima kasih banyak sudah berbicara bersama Terima kami. kasih. Selamat sore, Bang. Masih.